Berawal dari dunia perbankan, mereka akhirnya sukses mengembangkan kekayaan di berbagai bidang selama berabad-abad. Nah, katanya nih mereka adalah keluarga yang juga membiayai perang sampai membentuk sejarah ekonomi di Eropa dan juga di Amerika. Dia mengatur agar kekayaan dan propertinya hanya dapat diwariskan melalui garis laki-laki. Nah, sedangkan keturunan perempuan tidak menerima warisan secara langsung. Ada berita yang cukup heboh dari Hollywood Hills di tanggal 27 November kemarin. Ada kejadian tragis yaitu seorang pria lanjut usia namanya Will Rothschild ditemukan meninggal dalam sebuah kebakaran besar. Bayangin aja kebakarannya itu sampai harus datengin 45 petugas pemadam dan dipadamin selama 33 menit. Tapi penyebab kebakaran dan kematiannya ini sebenarnya masih jadi misteri dan sekarang sedang diselidiki. Some of you might be familiar with the name Rothschild. Nah, ini adalah keluarga Rothschild yang cukup legendaris. Mereka dikenal sebagai salah satu keluarga yang terkaya yang punya pengaruh besar di dunia. Nah, katanya nih mereka adalah keluarga yang juga membiayai perang sampai membentuk sejarah ekonomi di Eropa dan juga di Amerika. Nah, who is the Rothschild? Keluarga Rothschild ini adalah dinasti perbankan yang super berpengaruh dari Frankfurt, Jerman. Nah, keluarga ini berada di balik salah satu lembaga keuangan paling terkenal dan terkaya di dunia. Mayer Amschel Rothschild ini lahir tahun 1744. Dia tumbuh di Jurengasse, Frankfurt, sebuah jalan sempit di mana 3.000 penduduk Jewish dikurung. Dia hidup di sana kayak di penjara, nggak boleh keluar malam, hari Minggu ataupun pas libur Kristen. Nah, ayahnya Amschel Moses Rothschild adalah seorang pedagang kain sutra dan juga penukar uang. Nah, salah satu kerjaan pertama Mayer ini adalah menyortir koin dari pameran dagang 2 tahunan di Frankfurt dan yang menarik pedagang dari seluruh wilayah. Tapi tragisnya, saat usianya 12 tahun, orang tua Mayer ini meninggal karena cacar. Nah, dia akhirnya tinggal dengan kerabat yang mengirimnya ke Hanover untuk magang di Simon Wolf Oppenheimer, seorang banker Jewish yang terkemuka. Nah, di sini Mayer belajar perdagangan, keuangan luar negeri, dan juga koleksi koin langka. Nah, setelah itu Mayer balik ke Frankfurt dan melanjutkan bisnis ayahnya sebagai pedagang koin langka. Nah, hubungannya dengan putra mahkota Wilhelm dari Hesse jadi penting. Bukan hanya jual koin, Mayer mulai kembangkan layanan keuangan dan bangun relasi dengan para bangsawan. Di tahun 1769, Mayer meminta gelar Court Factor atau Crown Agent dari Wilhelm sebagai pengakuan atas layanan ke keluarga kerajaan. Nah, setahun kemudian dia menikah dengan Gutles Knapper, putri penukar uang dan juga pegawai istana. Mereka akhirnya punya anak-anak, 5 laki-laki dan 5 perempuan, jadi totalnya ada 10 anak. Nah, pada abad ke-18, Mayer ini mendirikan rumah perbankan pertamanya di Frankfurt, yang kemudian jadi awal dinasti Rothschild. Nah, jabatan Mayer Rothschild ini sebagai court agent bagi Wilhelm IX atau Wilhelm IX membuatnya semakin terkenal selama revolusi Prancis dan juga perang Napoleon. Nah, transaksi keuangan selama perang tersebut jadi fondasi kekayaan keluarga Rothschild. Untuk memperluas bisnisnya, Mayer ini mengirim ke-5 putranya ke berbagai kota di Eropa. Mayer dan Amschel tetap di Frankfurt untuk mengawasi operasi pusat. Nah, Nathan, anaknya, membuka cabang di London. Lalu ada James di Paris, ada Salomon di Vienna, dan Karl di Naples. Nah, di antara semua putranya, Nathan adalah seseorang atau anak yang meraih kesuksesan yang paling besar. Tahun 1798, Nathan ini pindah ke Manchester untuk memulai bisnis tekstil sebelum akhirnya membuka N.M. Rothschild di London. Sampai sekarang, bank ini masih beroperasi dan di tahun 2022 melaporkan pendapatan sebesar 2,97 miliar euro dengan laba bersihnya 606 juta euro, serta aset yang dikelola senilai 101,6 miliar euro. Nah, Rothschild juga dikenal karena inovasi dan juga peran mereka dalam pembiayaan pemerintah serta industri. Nah, cabang mereka ini tersebar di seluruh Eropa dan jadi bank pertama yang melampaui batas negara. Keluarga ini juga terkenal membiayai operasi perang dan memberikan mereka kesempatan untuk mengumpulkan obligasi dan mengembangkan bisnis di industri lain. Menjelang wafatnya, Mayer ini menyusun wasiat yang cukup kontroversial.
Dia mengatur agar kekayaan dan propertinya hanya dapat diwariskan melalui garis laki-laki. Nah, sedangkan keturunan perempuan tidak menerima warisan secara langsung. Nah, hal ini mendorong pernikahan antar anggota keluarga. Antara tahun 1824 dan 1877 terjadi 36 pernikahan di kalangan keturunan laki-laki Meyer Rothschild dan 30 diantaranya menikah dengan sepupu pertama atau kedua. Nah, inilah salah satu cara keluarga Rothschild mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka selama beberapa abad. Nah, sesudah 3 abad bermain di dunia keuangan, keluarga Rothschild ini sekarang udah menyebar ke banyak negara, mulai dari Eropa sampai Amerika Serikat. Ada Emma Rothschild yang jadi profesor sejarah di Harvard dan juga di Cambridge. Terus ada David Meyer de Rothschild, seorang aktivis lingkungan. Dan ada Hannah Rothschild yang dulu jadi penulis James Rothschild dan jadi salah satu finansier di keluarga ini. Nah, dia ini menikah dengan Nicky Hilton, pewaris hotel, dan adiknya Paris Hilton. Keluarga Rothschild masih punya bisnis di banyak industri, mulai dari jasa keuangan, real estate, pertambangan energi, sampai kilang anggur. Nih bayangin aja mereka punya lebih dari selusin kilang anggur di seluruh dunia. Kalau soal kekayaan bersih sulit banget untuk diperkirakan karena memang keluarga ini jumlahnya sangat besar dan sudah tersebar. Business Insider pernah nyebut kekayaan mereka sekitar 1 miliar US dollar, tapi media lain bilang angkanya bisa sampai 1,2 triliun US dollar. Nah, grup Rothschild masih punya saham di perusahaan-perusahaan raksasa, kayak Total Energies, Schlumberger, Exxon, Chevron, sampai Shell. Dan sampai sekarang perusahaan ini masih sangat sukses. Banyak anggota keluarganya yang kerja langsung atau invest di operasi yang terus menghasilkan cuan buat keluarga mereka. Nah, keluarga Rothschild ini adalah salah satu keluarga yang tertua, terkaya, dan paling terkenal dalam sejarah. Berawal dari dunia perbankan, mereka akhirnya sukses mengembangkan kekayaan di berbagai bidang selama berabad-abad. Pelestarian kekayaan dan warisan mereka adalah bukti bahwa hal itu butuh persiapan matang, tujuan yang jelas, dan juga strategi yang kuat. Nah, keberhasilan luar biasa ini juga didukung oleh kerjasama, entrepreneurship, dan juga business practice yang bisa dibilang cukup pintar dan juga terukur. Nah, itu dia tadi cerita tentang salah satu keluarga terkaya dan paling berkuasa di dunia, Rothschild. Dan kalau kamu punya request cerita lain, boleh tulis di kolom komentar ya.